Kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan yang berjudul tentang definisi, tujuan, prinsip, dan evaluasi kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pengembangan kurikulum yang diambil oleh profesor kita, Prof. Mulyadi. Nah, dalam kesempatan siang hari ini ada beberapa topik yang kita bahas, yaitu tentang satu, bagaimana definisi evaluasi kurikulum sendiri, dan juga bagaimana tujuan evaluasi kurikulum sendiri, dan juga nanti ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum dan evaluasi internal maupun eksternal kurikulum. Pengertian definisi evaluasi kurikulum. Evaluasi memiliki pengertian yang berbeda dengan pengukuran dan penilaian. Pengukuran berkaitan dengan angka kuantitatif, sedangkan penilaian sendiri bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan sistematis yang dijalankan guna untuk mengetahui pengukuran dan juga penilaian terhadap suatu permasalahan atau pembahasan yang ada pada ruang lingkup itu. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, dan juga relevansi serta kelayakan program. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan acuan atau gambaran program ke depan. Menurut Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum itu dimaksud untuk keperluan berikut, yaitu perbaikan program peranan evaluasi dan juga pertanggungjawaban tentang kurikulum sendiri serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum yang sudah dijalankan. Menurut Nasution, evaluasi kurikulum itu bermacam-macam. Yang paling penting diantaranya satu, mengetahui hingga manakah peserta didik mencapai kemajuan yang akan diberikan atau yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah menilai efektivitas kurikulum. Yang ketiga adalah menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan kurikulum dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan kurikulum, melaksanakan pengembangan kurikulum, dan juga suatu kurikulum itu sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan secara alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan kurikulum sendiri. Mungkin fungsi-fungsinya akan dijelaskan oleh Abuya Ustadz Isno. Monggo. Monggo Ustadz. Sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa S3 yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu saja untuk kali ini makalah yang kami tulis adalah temanya adalah pemantauan kurikulum. Pemantauan kurikulum. Mengapa kurikulum di sekolah ini atau mengapa kurikulum di sekolah perlu ada pemantauan? Yang pertama, sebagai
untuk mengetahui tingkat keefektifan dari kegiatan sekolah tersebut. Yang kedua yang perlu dipantau adalah pelaksanaan agar kegiatan sekolah tersebut ini tidak keluar jalur, artinya sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam kurikulum itu. Kemudian yang ketiga, ini mengapa kurikulum ini perlu ada di sekolah ini perlu ada pemantauan, sebab antara pemantauan dan penilaian ini saling keterkaitan. Artinya bahwa kalau kita pantau di sekolah, otomatis kita akan menilai kondisi atau kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Itu alasan yang latar belakang adanya pemantauan kurikulum. Berikutnya, istilah yang berhubungan dengan pemantauan kurikulum. Yang pertama, istilahnya dikatakan pemantauan atau monitoring kurikulum. Monitoring kurikulum. Artinya bahwa nama lain selain pemantauan ini biasanya di sekolah-sekolah itu ada monitoring. Biasanya oleh dinas, dalam hal ini agar monitoring ini kegiatan belajar itu sesuai dengan kurikulum atau rambu-rambu yang berjalan. Yang kedua disebut dengan evaluasi kurikulum. Ini mengapa harus ada evaluasi? Karena proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi implementasi kurikulum ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum telah tercapai dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, istilah pemantauan kurikulum adalah manajemen pemantauan dan penilaian kurikulum. Ini merupakan proses pengelolaan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemantauan serta penilaian terhadap kurikulum. Yang keempat, istilah lain dari pemantauan kurikulum adalah disebut dengan survei. Nah, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari para stakeholder, terutama kelompok sasaran, survei ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif. Berikutnya, istilah berikutnya terkait tentang pemantauan kurikulum ini dinamakan atau istilah lain observasi lapangan. Nah, metode yang digunakan untuk mengamati data empiris di lapangan, observasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses implementasi kurikulum. Istilah lain disebut dengan wawancara. Nah, metode yang dilakukan dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder yang bervariasi. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber yang ada di sekolah tersebut. Istilah lain disebut dengan metode campuran. Artinya apa? Metode yang menggabungkan beberapa metode seperti metode survei, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini kadang-kadang hampir sama istilah itu dengan pemantauan. Nah, metode campuran ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Berikutnya,
istilah dari pemantauan adalah FGD atau Focus Group Discussion. Metode ini dilakukan dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder yang bervariasi. Dengan cara ini, informasi yang lebih valid dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi berbagai sumber. Hampir sama tadi. Yang terakhir, istilah lain dari pemantauan kurikulum adalah perbaikan kurikulum. Nah, ini dilakukan sebagai proses perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kurikulum. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikulum. Lalu yang kedua, tujuan dari pemantauan kurikulum. Yang pertama, ini mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan ini telah sesuai dengan rencana. Ini tujuannya. Yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan atau di sekolah agar langsung dapat diatasi. Ini tujuan dari pemantauan di situ. Yang ketiga, yakni melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan apakah sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan agar memperoleh ukuran kemajuan dalam kurikulum itu. Yang terakhir, tujuannya adalah menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah. Dari lingkungan ini kadang-kadang ada perubahan tanpa menyimpang dari tujuan. Ini dari tujuan dari kurikulum. Lalu sasaran kegiatan pemantauan kurikulum itu apa saja? Siapa saja? Yang pertama, ya, sasaran dari pemantauan kurikulum ini yang pertama adalah siswa. Nah, siswa bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Ini sasaran yang pertama. Pemantauan ini dapat melibatkan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa, kemudian penggunaan metode dalam pembelajaran, kemudian apakah metodenya yang dipakai itu sudah efektif sesuai dengan kurikulum. Misalkan sekarang kemarin K13, sekarang kurikulum Merdeka, ini sejauh mana metode ini dipakai dalam proses pembelajaran di sekolah itu, dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Sasaran kedua yakni guru. Nah, pemantauan kurikulum ini juga melibatkan evaluasi terhadap guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Hal ini mencakup penilaian terhadap kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, kemudian penggunaan metode pembelajaran, dan penerapan penilaian yang akurat. Ini sasaran atau guru sebagai perlu dipantau. Berikutnya yaitu kepala sekolah. Jadi tadi guru, sekarang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memiliki peran yang sangat vital dalam pemantauan kurikulum. Kenapa? Kepala sekolah ini bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran implementasi kurikulum di sekolah. Ini sangat penting. Kenapa? Semuanya ini adalah tanggung jawab dari kepala sekolah ketika ada di lembaga itu, dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Pemantauan ini meliputi
penilaian terhadap penggunaan sumber daya yang memadai, kemudian dukungan terhadap guru dalam mengimplementasi kurikulum, ini kepala sekolah ini ya, dan penyelesaian kebijakan sekolah sesuai dengan kebutuhan itu. Yang terakhir, sasaran dari pemantauan kurikulum adalah komite sekolah. Nah, pemantauan kurikulum juga melibatkan partisipasi dari komite sekolah atau orang tua siswa. Jadi komite sekolah itu kan dibentuk dari wali murid ya. Mereka, para orang tua atau komite ini dapat memberikan masukan dan umpan balik terkait implementasi kurikulum dan penyesuaian kebijakan sekolah sesuai dengan kebutuhan. Itu sasaran dari pemantauan kurikulum. Berikutnya yang D, yaitu bagaimana atau cara pelaksanaan pemantauan kurikulum. Ada dua, yaitu pemantauan langsung. Yang pertama pemantauan langsung, yaitu pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi, memastikan di situ tentang kegiatan belajar mengajar dan penggunaan kurikulum. Dengan cara demikian, petugas monitoring atau pemantauan kurikulum dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Itu. Yang kedua, yaitu pemantauan tidak langsung. Cara ini menghendaki petugas monitoring atau pemantau kurikulum tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi menggali data. Ini dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi orang lain di lokasi penelitian. Nah, cara tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat oleh pimpinan pemantau. Nah, misalkan relatif murah karena pemantauan ini, cara pemantauan tidak langsung ini, kelebihan dan kekurangannya diantaranya ya, ini lebih murah, tidak ada ongkos bensin atau tidak perlu pergi ke lokasi gitu ya, ini tidak langsung. Yang kedua, mungkin kelebihan dan kekurangannya, responden tidak perlu ragu-ragu atau malu dalam mengisi daftar isian. Kadang-kadang ketika kita pantau langsung, ini kepala sekolah misalkan atau pihak terkait itu ada yang disembunyikan. Nah, dengan adanya tidak langsung ini mungkin dia akan lebih bebas. Berikutnya kelebihan dan kekurangannya, pelaksanaan relatif mudah bila daftar isian tersebut dilengkapi dengan cara pengisian. Yang terakhir, prosedur pelaksanaan pemantauan. Kegiatan pemantauan dalam implementasi kurikulum terdiri dari beberapa tahapan yang terangkum dalam suatu proses berikut ini. Di antaranya adalah penentuan tujuan, perancangan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan penentuan tindak lanjut. Ini yang prosedurnya. Penentuan tujuan dimaksudkan untuk mengetahui corak dan langkah monitoring secara keseluruhan. Ini maksud dari penentuan tujuan. Kemudian perancangan dalam pemantauan kurikulum dimaksudkan agar dalam pelaksanaan monitoring tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Ini kalau semuanya kalau terencana ini meminimalisir dari hal-hal yang kekurangan itu.
Berikutnya maksud dari, kemudian yang ketiga ya, pengembangan instrumen. Ini dimaksudkan pada tahap ini adalah membuat alat untuk mengumpulkan data. Dalam instrumen ini harus ada indikator-indikator yang perlu ditetapkan agar mudah diukur. Kemudian tahap berikut adalah pengumpulan data. Pada tahap ini seorang pemantau melalui instrumen yang telah disiapkan, melalui penggalian informasi dari berbagai responden yang telah ditetapkan guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Setelah terkumpul, ini prosedurnya, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data. Nah, pada tahap ini seorang pemantau benar-benar dituntut secara objektif menganalisis berbagai temuan yang terjadi di lapangan, mulai dari penyebabnya sampai dampak yang timbul akibat dari suatu proses yang terjadi. Tahap terakhir yaitu proses kegiatan pemantauan adalah tindak lanjut. Ini penting. Kadang-kadang kita mantau kemudian tidak ada tindak lanjut. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi ulang seluruh program pembinaan dan monitoring dan menindaklanjuti pada tahap selanjutnya. Jika terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, maka bahkan revisi. Ini. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantauan kurikulum merupakan kegiatan untuk mengamati secara langsung implementasi kurikulum secara mantap, teratur, dan berkesinambungan atau terus-menerus dengan cara mendengar, melihat, menelusuri, serta mencatat keadaan dan perkembangannya. Di pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataannya sebenarnya dalam pelaksanaan kurikulum. Sasaran monitoring adalah kelangsungan implementasi kurikulum dan komponen pemantauan mencakup input, proses, output, dan outcome dari implementasi kurikulum. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengembang kurikulum atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaannya. Hasil monitoring ini akan digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki kurikulum, yaitu perbaikan itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang pemantauan kurikulum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bang Nasrul. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Nggih. Sebut nama alamat. Monggo. Kiai Ali Yusuf. Kiai Ali Yusuf. Monggo, Abah Ali. Terima kasih. Ali Yusuf. Untuk yang pertama ini mereka untuk Mas Nasrul sama Mas Yusuf. Tadi disampaikan bahwa evaluasi yang ingin saya sampaikan di dalam adalah evaluasi dengan objektivitas. Saya tertarik lagi bahwa ketika evaluasi itu sudah tidak dilakukan dengan objektivitas. Banyak hal yang menyebabkan kenapa evaluasi itu tidak dilakukan dengan objektivitas. Di antaranya adalah yayasan tadi. Yang ingin saya tahu kira-kira langkah apa atau strateginya bagaimana sehingga meskipun itu lembaga milik sendiri atau milik yayasan yang sudah saya Pak Isun tadi sudah ada kali kita sebagai tim evaluasi masih tetap bisa melakukan evaluasi secara objektif. Langkah atau strateginya bagaimana? Yang pertama, yang kedua terkait dengan politisasi pendidikan. Nah,
Nah ini sering kita temui juga di daerah-daerah bahwa ketika lembaga pendidikan atau yayasan itu dikelola oleh pribadi atau keluarga, seringkali apa yang kita lakukan, yang kita evaluasikan sebagai insan akademisi itu akan terhambat oleh apa itu lingkup politik yang ada di internal yayasan itu. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, politisasi pendidikan itu, meskipun yang kita akui atau tidak sebetulnya mau pendidikan tidak bisa lepas dari politik, tapi analisa apa yang muncul ketika itu terjadi di sebuah yayasan yang terjadi politisasi pendidikan, namanya itu dua untuk Mas Masrur dan Pak Isno. Selanjutnya untuk Unadi terkait dengan pemantauan kurikulum. Tadi disampaikan banyak istilah yang digunakan untuk pemantauan. Di antaranya di sana ada evaluasi. Artinya pemantauan ini analisa saya. Pemantauan itu arahnya pada evaluasi, jadi terjadi evaluasi. Maka tadi disampaikan bahwa pemantauan adalah salah satu istilahnya adalah evaluasi. Yang perlu saya gali di sini adalah kira-kira lebih dulu mana antara pemantauan dengan evaluasi. Terus korelasi antara evaluasi dengan pemantauan itu di titik mananya. Yang kedua, di akhir tadi disampaikan pemantauan itu ada pemantauan langsung, ada pemantauan tidak langsung. Dan menurut analisa yang panjenengan lakukan berdasarkan makalah ini, kira-kira yang paling efektif itu pemantauan langsung atau pemantauan tidak. Saya kira itu cukup masing-masing baca 2 kali 4 dan 8. Oke. Terus dilanjut. Langsung pertanyaan. Nggih, monggo Ustadz Sofi. Oh, direspon dulu nggih. Nggih, direspon dulu katanya Prof. Untuk menindaklanjuti pertanyaan dari Abah Ali, strategi evaluasinya seperti apa jika diterapkan pada yayasan tertentu gitu ya. Soalnya cenderung improv kalau yayasan itu. Mungkin dengan mendatangkan pengembang profesional dari KKM, pengawas itu untuk melakukan evaluasi. Biasanya kalau yayasan sendiri Pak, kalau didatangkan dari KKM, walaupun tidak terbuka secara terang-terangan, akan menjelaskan tentang kurikulum yang dikembangkan di madrasah tersebut, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang gitu. Nah, kemarin ada salah satu instansi di Bojonegoro yang tidak menjelaskan secara gamblang. Ibarat kata itu ada beberapa kurikulum yang ada di sekolah itu, akan tapi ketika dievaluasi dari pihak KKM yang mungkin jenengan ngertos ya, daerah KKM-nya Kebon Baru dan sekitarnya itu kan, itu ada kurikulum di situ. Kalau ada pengawas Pak, mohon maaf, disembunyikan dalam artian ketika pembelajaran yang kosong jamnya itu, kalau ada pengawas masuk, yaitu dirapikan, dikondisionalkan gitu. Padahal pembelajarannya ya nggak seperti itu gitu. Nah, mungkin saya rasa di sekolah-sekolah yang berlabel yayasan ya seperti itu juga gitu loh. Nah, cara strateginya bagaimana? Ya, pertama tadi kata Pak Wonadi, ada cross check sebelum melakukan evaluasi tersebut. Mungkin ada beberapa pihak yang masuk ke lembaga tersebut atau yayasan tersebut guna melakukan controlling. Benar tak melakukan pembelajaran seperti itu? Benar tak menerapkan kurikulum seperti itu? Mungkin seperti itu, mungkin bisa ditambah oleh Ustadz Isma. Kalau saya tambahkan begini. Tadi kan kita bilang bahwa prinsip-prinsip di dalam evaluasi kurikulum adalah ada keobjektifan. Nah,
biasanya kan memang sekolah-sekolah swasta atau yang berada di bawah yayasan itu juga memiliki mengalami dilema. Satu sisi kepingin lembaganya itu tambah bagus berkualitas, tapi di sisi lain ya dibatasi oleh aturan. Ya ini kan artinya antara idealisme dengan apa namanya objektifnya, ya itu harus dipadukan. Tetap menurut saya kalau kepentingannya yang sifatnya apa ya bahasa yang pas itu, yang sifatnya memang harus dilakukan agar menyelamatkan lembaga itu, ya silakan dengan ini misalnya dengan pengawas supaya ini menjadi nilainya baik. Saya kira sekolah-sekolah yang lainnya juga sama sih ya, baik negeri maupun swasta, dia akan menyiapkan semuanya dengan baik walaupun dengan harus mengeluarkan kocek yang besar agar akreditasinya itu menjadi bagus. Tidak hanya di tingkat dasar ya, sampai perguruan tinggi pun saya pernah mengikuti sama. Mereka akan melakukan berbagai usaha ikhtiar agar nilainya itu menjadi nilai plus. Tetapi yang harus juga dilakukan oleh misalnya panjenengan sebagai pemegang kebijakan, decision maker-nya itu harus benar-benar tahu betul penyakit yang ada di dalam lembaga kita itu seperti apa, sehingga polisi-polisi berikutnya itu akan menjadi bendera. Jadi mengatakan Pancasila itu Togut dan lain sebagainya ada memang. Tapi kemudian setelah kita cross check yang SD kita itu tidak seperti itu, hanya istilahnya. Jadi saya punya kesimpulan bahwa yang perlu kita lakukan pada lembaga-lembaga yang melakukan itu adalah merubah mindset. Pas nanti teman-teman setuju atau tidak, ini sementara yang sebetulnya ini solusi. Saya tanyakan tadi, solusi terkait dengan lembaga yang saya kelola di daerah saya. Saya kira itu tambahan dari saya untuk lanjut. Terima kasih Ustadz Ali. Mungkin Ustadz Monadi sekarang giliran rondenya Ustadz Monadi. Terima kasih Ustadz Ali. Pertama terkait tentang pertanyaan lebih dulu mana antara pengetahuan dengan evaluasi. Saya kira gini, pemantauan atau monitoring itu melihat apa yang sedang dilakukan ya, kegiatan pembelajaran itu atau kurikulum yang dilakukan. Di monitoring itu melakukan atau pemantauan itu melihat apa yang sedang dilaksanakan kegiatan kurikulum tersebut. Sedangkan evaluasi itu adalah memeriksa apa yang sudah dicapai, yang sudah berhasil dilakukan. Sehingga kalau pertanyaannya Ustaz Ali Yusuf tadi lebih dulu mana, ini menurut saya maka perlunya adalah monitor dulu atau pemantauan dulu, sehingga ketika diperoleh sebuah hasil dari data itu ditemukan kemudian kita evaluasi. Itu yang pertama. Nanti mohon ditambahkan karena ada kekurangan. Berikutnya pertanyaan kedua, efektif mana antara pemantauan langsung dengan tidak langsung? Nah, pemantauan langsung ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengunjungi lokasi. Memang ada segi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau pemantauan langsung itu ini harus mempersiapkan instrumen pengumpulan data, misalnya dengan menyiapkan daftar isi ini di lokasi tersebut. Kekurangannya memang kadang-kadang pihak sekolah itu ya ini tadi seperti yang disampaikan teman-teman tadi, kadang-kadang yang disembunyikan karena ada ketakutan dan lain-lain. Itu. Nah, kalau menurut saya ini lebih efektif itu memang pemantauan langsung, karena melihat kondisi langsung, sehingga tidak ada yang ditutupi
ada kekurangan dan kelebihannya itu fair gitu. Tapi kalau pemantauan tidak langsung, ini memang efektif juga, tidak terlalu banyak biaya dan lain-lain. Tapi yaitu hasilnya menurut saya kadang-kadang ada yang pengisiannya itu sekarang atau kadang-kadang agar lebih baik kurikulum berjalan, yang penting diisi dan disampaikan. Itu. Jadi bagi saya efektif mana? Ya efektif langsung. Gitu. Terima kasih, Ustaz Ali. Terima kasih yang disampaikan Ustadz Munadi. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Saudara DPR fraksi 8 pendidikan, monggo. Di belakang lho. Napa Ustadz Abdul Aziz? Niki presentasi juga nggih Ustadz nggih sakniki. Nggih nanti. Oke. Jangan absen yang belum datang. Monggo Ustadz, monggo. Saya terima kasih, mohon maaf. Hari ini saya sedikit bertanya tentang dahulu mana Monitoring. dan evaluasi. Kalau monitoring, kalau evaluasi itu merupakan monitoring kan disampaikan tadi bahwa saat pelaksanaan gitu ya. Nggih. Bahwa monitoring itu dilakukan saat pelaksanaan, tetapi evaluasi lebih kepada pemeriksaan. Kalau saya boleh sedikit, ya sebenarnya setuju, cuma ada sedikit barangkali kalau evaluasi itu sifatnya secara menyeluruh dan nanti ketika sudah selesai evaluasi dapat dijadikan suatu arah untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang akan diambil terhadap hal-hal selanjutnya. Tetapi kalau monitoring hanya pada pelaksanaan untuk pengendalian supaya betul-betul sistematis pelaksanaannya sesuai prosedur atau kegiatan yang diharapkan. Ya. Sama. Nggih, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan nih Ustadz Abdul Aziz. Oke. Pertama bahwa materi ini sebenarnya menarik tentang evaluasi kurikulum. Nah, perlu kita pahami bahwa sebenarnya evaluasi kurikulum itu ada dua kata di dalam undang-undang yang tidak bisa kita hilangkan, bahwa evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan itu bahasanya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara evaluasi kurikulum dengan evaluasi pendidikan. Itu bunyi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Belum lagi bicara tentang evaluasi ini secara spesifik di breakdown di dalam pasal 57 sama 58 tentang ada dua macam evaluasi di dalam pendidikan kita, termasuk di dalamnya kurikulum. Pertama adalah evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Yang kedua adalah evaluasi peserta didik untuk memantau proses pendidikan. Ini pasal 57 dan pasal 58 ini secara spesifik. Bahkan perkembangannya sekali lagi evaluasi ini walaupun dalam waktu 5 sampai 10 tahun terakhir ini kan penuh kontroversi. Okay. Bahkan ujian nasional yang itu merupakan sebagai menurut undang-undang itu adalah sebagian dari alat evaluasi. Itu dipertentangkan bahkan ditentang oleh berbagai pihak. Maka kemudian sekarang ini
evaluasi itu tetap dilakukan walaupun itu kemudian diberikan kewenangannya kepada pihak sekolah. Kan begitu sekarang, pihak satuan pendidikan. Nah, maka tujuan kurikulum itu sebenarnya ada 3. Dari breakdown 57 sama 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi ada 3. Pertama adalah evaluasi kurikulum itu sebagai perbaikan program. Sekali lagi untuk mengetahui sejauh mana program kurikulum yang sudah dilakukan selama ini ada keberhasilan atau ada perlu perbaikan dan seterusnya. Sekali lagi yang pertama adalah untuk perbaikan program, yang kedua adalah pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Ingat, komponen pendidikan itu sekali lagi baik mulai dari pusat, provinsi, daerah sampai tingkat satuan pendidikan itu tidak bisa lepas dari tripusat pendidikan. Ada pihak sekolah sendiri, ada dewan guru, ada juga yayasan, ada juga orang tua wali murid, termasuk di dalamnya pihak komite sekolah. Maka di situ sekali lagi tujuan evaluasi itu salah satunya untuk bertanggung-jawab kepada berbagai pihak. Yang ketiga adalah setelah dilakukan evaluasi untuk perbaikan pertanggungjawaban tadi, kira-kira kalau ditemukan ada perlu perbaikan secara signifikan, maka yang ketiga adalah penentuan tindak lanjut pengembangan. Ketika di satuan pendidikan itu setelah melakukan evaluasi kurikulum selama 1 tahun atau selama 2 semester dilakukan pembelajaran itu, maka perlu dilakukan namanya perbaikan-perbaikan dan sekaligus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tadi itu yang ada kurikulum silent, ada hidden kurikulum, kan gitu. Politisasi. Politisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan seterusnya. Itu tidak akan terjadi ketika kita sadar bahwa yang namanya proses pendidikan itu tidak ada yang sempurna, maka perlu ada evaluasi. Ketika itu kita sadar tentang siklus perencanaan, insya Allah tidak ada yang namanya hidden kurikulum, hidden agenda, termasuk juga yang namanya kurikulum yang disembunyikan itu ada kalanya tadi yang ditemukan di Lamongan itu yang tidak hormat kepada NKRI kita dan seterusnya. Itu tidak akan ada ketika kita sadar bahwa proses pendidikan itu tidak bisa lepas dari sistem yang selama ini ada. Itu yang berikutnya. Yang menarik di sini begini, teman-teman sekalian. Ada 2 buku ini yang luar biasa. Ada buku hitam ujian nasional ini mengupas tuntas tentang evaluasi pendidikan kita termasuk kurikulum. Ini spesifik di madrasah. Apa yang kita temukan di dalam ini? Ditemukan di sini sekali lagi buku hitam ujian nasional ini kronologinya. Ada 2 domain. Domain pertama menganggap bahwa evaluasi itu bukan domainnya pemerintah. Kan begitu. Karena sekali lagi mutu pendidikan itu tidak diukur hanya 3 mata pelajaran waktu itu. Ya kan? Nah, akhirnya kemudian muncul perdebatan, ada uji publik bahwa kemudian ujian nasional itu tidak layak dilakukan oleh secara nasional karena dalam tanda kutip ujian nasional adalah itu ajang proyek nasional. Itu yang terjadi. Ajang proyek nasional. Ya kan begitu. Kenyataan yang terjadi di masing-masing satuan pendidikan itu lulus semua kok, walaupun nilainya segitu-segitu aja. Maka kemudian sekarang dengan adanya kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka ini, alhamdulillah baru dikirimin kemarin hasil evaluasi. Evaluasi itu kemudian tidak diberlakukan secara nasional. Fungsi evaluasi itu di dalam undang-undang dilakukan penyempurnaan. Tidak pada untuk mengukur tentang justifikasi hasil, tapi evaluasi pendidikan hanya untuk memotret sejauh mana kualitas mutu pendidikan kita secara nasional. Itu
Matur nuwun, tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Ada Proyek yang lain? nasional. Proyek nasional yang menarik. Monggo Ustadz Sofi berminat nggak? Oh iya. Saya tenan, sebentar saya tambahi. Ini menarik. Menarik ini dari Pak DPR. Ketua DPR. Abah Kiai Sukron tentang ujian nasional ya, ujian nasional yang seharusnya sebagai sebuah evaluasi nasional. Itu memang sekarang ini bergeser. Kalau dulu sebagai penentu kelulusan. Ya, tetapi kemudian saat ini bukan sebagai penentu kelulusan. Karena dulunya ini banyak korban-korban, konon katanya banyak siswa kita yang stres gitu kan ya. Banyak siswa kita yang mengalami depresi dan sebagainya. Sehingga suara-suara ini kemudian disampaikan kepada para decision maker, akhirnya terjadi sebuah perubahan kebijakan bahwa ujian nasional tidak lagi menjadi penentu tapi sebagai pemetaan. Tapi sayangnya pemetaan itu ya hanya sekedar pemetaan. Iya kan gitu kan ya. Pemetaan. Padahal tadi kan kita bahwa yang namanya evaluasi itu nanti akan menjadi polisi-polisi berikutnya untuk meningkatkan kualitas ini. Tapi sekarang ini ya ndak ada. Misalnya anak yang di bawah KKM pun lulus. Bahkan siswa yang nggak masuk beberapa bulan itu lulus. Kalau nggak diluluskan ya bermasalah. Malu juga kan ini. Nah terus kemudian standar kualitas kalau kita bicara seperti itu ya ndak ada akhirnya. Paling banter nanti kita dievaluasi ketika anak-anak kita itu nanti ke perguruan tinggi. Nah, begitu ya. Itu dilema. Menarik sekali. Apalagi kalau mengupas tentang kurikulum merdeka ini misalnya ya. Tema berikutnya. Oke, terima kasih atas pancingannya itu tadi. Menarik itu. Nah, makasih sedikit. Oke. Menarik pancingannya ya Pak DPR. Kemudian terkait dengan evaluasi nasional sebetulnya secara garis besar sebetulnya saya masih setuju. Setujunya di mana? Karena itu akan membedakan angka nilai 80 yang diperoleh oleh anak yang ada di Pulau Jawa dengan angka yang bernilai 80 yang diperoleh anak di Papua misalnya. Itu nanti akan berbeda. Nah, sebetulnya saya setujunya di sini. Cuman ya mohon maaf, Prof. Muhajir ya, siapa kamu dan lain sebagainya terkait protes itu. Proyek nasional, bahasa yang paling gak enak di saya salah seorang akademisi lah. Bagaimana tanggung jawab saya yang sudah kontak sekian profesor untuk membuat soal ini yang nilainya ratusan miliar. Bahasa proyek negara tadi, ini bukan bahasa orang biasa, tapi mantan menteri pendidikan. Maka dari situ itu saya setuju bahwa evaluasi itu diserahkan kesimpulan masing-masing. Biarkan nanti output dari Pulau Jawa dan Papua itu akan bertaruh di kancah yang sama. Siapa yang sebetulnya lebih potensi ketika sama-sama punya angka 8. Jadi setujunya saya itu ketika tahu bahwa itu ternyata proyek nasional yang didesain oleh pemerintah. Nah, saya untuk memberi ruang bagi alumni-alumni profesor yang sudah sejak sekian lama bagian mendesain soal-soal di Tapi tidak profesor kita. Enggak. Profesor kita enggak nyampe ke wilayah kita. Ini lebih aman dibicarakan lagi. Enggak betul. Jadi sebenarnya ini tugas kita untuk mendiskusikan itu dan kalau perlu ya kita sampaikan juga. Jadi gaungnya perguruan tinggi kita ternyata doktoral dari Abdul Halim yang baru sekian umur jagung itu mampu berpikir. Dan itu fasilitatornya nanti ya Pak Jiran. Jadi begini, salah satu kontribusi kita melalui ini dunia digital itu coba kita cek hasil diskusi kita itu viewernya sudah mulai banyak ditonton oleh banyak. Paling tidak itu adalah bagian dari
kontribusi kita untuk promote perguruan tinggi kita dan sekaligus promote tentang hasil gagasan ide kita. Makanya saya sangat setuju ketika di kelas ini itu lebih banyak kita pakai untuk forum-forum kajian ilmiah dari berbagai perspektif yang itu kemudian selain memberikan pengayaan terhadap diri kita, tetapi ada muncul kontribusi kita sebagai kaum akademisi pada pemerintah gitu. Ya kan gitu. Tentu di bawah bimbingan profesor kita. Saya kira ini sangat menarik. Ke depan terus kita galakkan tentang budaya-budaya ilmiah yang seperti ini. Insya Allah lebih bagus. Mohon doanya, Bro. Kita tidak menjadi. Ayo Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Enggak apa. G monggo, banyak juga enggak apa-apa. Ini terkait hal yang saat ini kita gaungkan juga bahwasanya jurnal itu utamanya adalah diferensiasi baik itu KPM ataupun profesinya. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini Pak, barangkali bisa menjembatani barangkali saya yang salah berpikir. Kenapa masih ada PAS? Kenapa masih ada SAS? Oh iya. Padahal peserta didik kita ini punya diferensiasi yang bermacam-macam. Yang dulu katanya ada ikan, ada kera, ada, nah itu kan belum ya, belum merdeka. Toh pada akhirnya juga evaluasi terakhir itu ada SAS, ada PAS. Kembali lagi pasal, iya. Padahal nggak mungkin kata disuruh terbang atau burung disuruh berenang. Ada gurunya bisa berenang. Kita mendominkan di situ. Nah, mungkin itu saja yang kadang-kala itu yang apa yang dilakukan, tapi pada akhirnya juga pakai PAS, pakai SAS. Guru pun juga dituntut untuk memberikan nilai yang sesuai dengan standar. Ada kognitif, ada psikomotorik, dan ada kalau afektif maupun relatif. Tapi kalau subjektif setiap anak kan masih berbeda karena dia punya diferensiasi, punya karakter atau model belajar yang berbeda dari setiap siswa. Barangkali ada yang bisa ngomong. Ayo Pak, monggo. Baik, menarik untuk saya kira gini, namanya evaluasi atau kegiatan evaluasi itu kan salah diantaranya adalah PAS dan SAS. PAS. Menurut saya yang untuk sementara ini evaluasi itu bentuknya penilaian. Guru ini saya perhatikan untuk mengukur siswa, kemampuan siswa itu sementara ini yang dilakukan oleh guru yang lebih efektif itu di situ, baik dari segi penilaian kognitifnya, mengukur kemampuannya itu dengan angka-angka, benar itu ya, sehingga bisa membandingkan antara siswa A, B, C itu di situ dengan angka-angka masnya, karena itu kan menyangkut dasar. Sedangkan kalau efektif itu memang penilaian itu memang tergantung dari guru. Tapi kadang-kadang ya guru ini subjektif juga dalam menilai itu. Karena kadang-kadang yang dekat dengan dirinya atau yang mohon maaf selalu melayani dalam tanda kutip itu mengikuti apa yang menjadi gurunya, ini menilai baik. Ini kadang-kadang pernah objektif juga. Nah, menurut saya kesimpulan saya bahwa sementara ini menurut saya penilaian yang dilakukan guru ini ya masih baik dari yang sebelumnya sampai sekarang belum ditemukan. Barangkali setali bisa menemukan metode yang cocok untuk penilaian atau evaluasi yang model apa. Saya tambahkan begini, Bu Yuli, bahwa yang namanya evaluasi pembelajaran itu kan tidak satu hal,
misalnya pada saat PAS atau UTS-nya ya, UTS atau PAS-nya. Tapi ada rangkaian itu di dalam proses pembelajaran itu banyak sekali. Nah, bahkan kan di kurikulum Merdeka ngawali pembelajaran saja sudah bisa dijadikan sebagai evaluasi, gitu kan? Artinya di situ kan guru memiliki keleluasaan untuk menilai secara objektif masing-masing siswa. Nah, kalau toh kemudian ada UTS dan PS, nah memang itu kewajiban dari evaluasi itu memang harus seperti itu, harus ada seperti itu. Tapi bukan satu-satunya penentu untuk menentukan anak ini berhasil dalam proses pembelajaran apa tidak. Ya, kan begitu. Saya saja misalnya saya ngajar di kelas, ada ngaji, ada nulisnya, ada keaktifan diskusi, ada berbagai hal yang saya teliti, yang saya nilai. Dan di situ kemudian akumulasi dan salah satu bagian dari itu ada UTS-nya, ada PAS-nya, tapi bukan penentu. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi diferensiasi memberi pembelajaran secara individu kepada anak didik kita, nah, itu memang menantang ya, memang menantang apa bisa gitu kan ya. Apalagi murid kita itu banyak, sangat banyak sekali. Saya saja mengajar kalau normal itu ada 9 kelas. Satu kelasnya sekitar 36. Lah sudah berapa? Saya harus mengetahui karakternya masing-masing anak. Wah, itu pekerjaan yang tidak gampang gitu kan ya. Paling banter kan akhirnya kita nilainya adalah geradakan gitu ya. Boleh saya nyambung gimana? Iya, monggo. Saya paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wanandi. Karena memang butuh evaluasi saat ini ya, memang salah satunya pasal. Maksud saya begini loh Pak, dengan diferensiasi karakter belajarnya, kenapa alat ukurnya kok hanya satu dulu aja? Boleh dong anak ini yang mungkin memang nggak suka tulis atau apa, sukanya olahraga tinggi statik itu diberikan satu alat ukur sesuai dengan karakter belajar dia. Tapi juga kembali lagi itu juga akan membutuhkan waktu yang banyak untuk gurunya juga gitu. Pada akhirnya pun kami selaku pendidik akhirnya ya sudah pas proses itu aja kita lihat. Kita itu untuk menilai mungkin karakternya, karena kalau global kan yang diutamakan kan salah satunya adalah yang P5 P2 itu juga karakternya. Kemudian kalau untuk penilaian kognitifnya ya itu tadi berdasarkan alias ngaji karena biji. Meskipun karena biji kita insya Allah tidak semena-mena juga, pasti ada dasar lah, ada dasar yang kita gunakan. Artinya kadang-kadang anak ini aslinya nilainya mungkin 84, tapi nanti kalau 84 predikatnya masih C. Nah akhirnya ya sudah lagi ya jadi B, ya akhirnya lagi dibagi lagi ngaji kalau gitu sampai asal ya Pak, selesai 13 tahun. Mas Sofi. Monggo Mas Sofi. Misalnya sudah kan nggak sampai Bahasana. Salah satu rekomendasi untuk bagaimana bisa menyelesaikan model-model penilaian tadi itu perlu ada rumusan dari kita untuk mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti untuk menyempurnakan kembali PP 19/2005 yang YouTube PP 32 itu. Karena di situ masih sebutkan bahwa jelas ini penilaian hasil belajar oleh pendidikan dilakukan secara kesinambungan. Yang menyebutkan di situ ada bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ini ada regulasinya di PP 19 termasuk juga PP 29. Babnya 45 pasal 64 ayat 1. Jadi untuk memberikan kemerdekaan kepada guru-guru kita untuk melakukan asesmen, melakukan penilaian terhadap proses hasil belajar itu, ya jangan dibatasi hanya itu. Karena kalau ini tidak dicabut atau tidak disempurnakan, maka yang terjadi adalah seterusnya akan ada, ya tetap itu ada PAS,
ada UTS, ada UKK, ada semester. Itu kronologinya kenapa kemudian di seluruh sekolah atau tingkat satuan pendidikan masih ada istilah itu, karena itu tercantum di dalam PP 19 Yunto PP 3. Kan masih ada ya? Ada di sistem atau standar nasional pendidikan di SMP. Itu menyebutkan kok ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Nah, ketika istilah ini atau PP ini masih ada di dalam standar nasional pendidikan, tetap ada. Satu-satunya adalah melalui forum ini, forum diskusi kita ini, ya kita usulkan ada perlu perbaikan terhadap PP tersebut, di mana alasan akademisnya atau alasan yang lebih konkretnya adalah sekarang ini guru diberikan keleluasaan dan kemerdekaan di dalam melakukan evaluasi terhadap hasil proses belajar mengajar. UN saja bisa digagalkan fungsinya, ya. Apalagi pas gitu. Makanya sekali lagi, ayo kita siapkan naskah akademiknya untuk melakukan regulasi, untuk melakukan usulan terhadap penyempurnaan peraturan pemerintah standar nasional pendidikan. Sudah. Saya sepakat usulan ini. Tetapi begini, Pak Iwan, kenapa itu kepala sekolah tadi masih menanyakan kisah dan pas tadi, kenapa masih juga? Pada sebetulnya ketika di proses pembelajaran mulai awal sampai akhir kita sudah bisa memberikan penilaian itu. Tinggal saat-saatnya kenaikan kelas, nilai yang kita kumpulkan dari setiap pertemuan itu tidak diakumulasi dan dibagi berapa kali pertemuan, itu sudah clear, selesai. Tetapi sebagaimana yang sampaikan di PP tadi, di sana ada standar pembiayaan di lembaga pendidikan. Maka kalau sampai hari ini SAS dan PAS secara formal dilakukan, itu kok ya bukan nilai jelek saya, Pak. Barangkali asumsi jelek saya ini. Kayaknya orientasinya hanya pada di itu tadi komponen pembiayaan dan keuangan lembaga pendidikan. Karena kegiatan itu mengandung pembiayaan yang sifatnya besar dan kemungkinan bisa jadi dipastikan itu sudah masuk anggaran pendapatan dan belanja sekolah di awal tahun. Maka harus terus dilaksanakan. Sistem kira-kira begini. Monggo. Kalau memang kita tidak adakan yang pajak di tas dan lain sebagainya itu, kalau dilihat dari anak zaman sekarang di Indonesia lah, banyak anak itu buat sekolah masuk kelas aja itu sedikit sulit. Menurut saya ya, kalau saya lihat di lingkungan tempat saya, anak-anak untuk sekolah aja sulit, untuk belajar aja kalau nggak ada ujian itu tidak belajar, apalagi tidak ada ujian tersebut. Maka kalau mau bilang ya kan dalam sekolah udah merdeka harus aktif, harus ini dan sebagainya. Sedangkan ya katanya bapak satu kelas aja ada 30 lebih anak. Kita mau membuat satu kelas itu lebih maksimal pembelajaran, sedangkan muridnya sedikit banyak, jamnya sedikit, fasilitasnya kurang. Jadi kalau seandainya tidak ada ujian-ujian tersebut, saya rasa kemarin ada pun masih ujian itu belajar pun remedi itu aja masih harus dikejar lagi untuk remedi biar nilainya bagus, tidaknya biar dia bisa. Apalagi tidak ada ujian, dan bayangkan anak-anak kita itu ketika ada ujian, mereka apa yang menjadi patokan untuk di apa yang dilihat jadi patokannya. Nah, contoh kalau di SMA nanti ada CBK, nah sekarang nggak ada digembleng dari TRO dan sebagainya, terus kita tahu evaluasi nilainya anak-anak itu dari mana ketika wes orang-orang kalau CBK lah nilainya dari mana, bisanya dari mana? Kalau nggak ada itu, nggak tahu lagi kalau bapak-bapak atau ibu ada itu, oh iya nggak ada pas tapi diganti dengan ini lagi, gantinya itu diganti dengan kebetulan materi evaluasi materi saya. Oh ya, tadi bisa dibahas masalahnya nasional sama pendidikan. Maju. Saya Prof sedikit ya. Yang kami datang hanya menurut saya dan menurut ketika
ada UTS. Kalau UTS itu sebenarnya tidak disarankan karena hanya untuk menyetok atau menganggaran tadi bukan menganggaran sekolah. Ada SPP. Kalau saya sudah ada UTS, di tempat saya sudah ada UTS. Tapi kalau pas di samping walaupun ini bukan tujuan utama pembiayaan tadi, tetapi pas itu adalah kan kita di satuan lembaga pendidikan, bukan di skala nasional, penetapan secara nasional, tapi kita di satuan pendidikan. Kalau pas itu kan hanya sekedar istilah juga. Ada di dalamnya soal-soal yang ada multiple choice dan sebagainya. Sebuah evaluasi kognitif, tidak masalah saya kira kalau bisa di ulangan harian, bisa di tengah, bisa di. Tapi kalau yang paling baik supaya mengingat untuk ke tahap selanjutnya biar di paling akhir inilah perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh tiap satu semester. Kalau dulu tribulan kalau salah, siapa tahu besoknya lagi ada 1 tahun sekali. Oke, terima kasih. Gini Bapak, ini mungkin bisa saya sampaikan sisi positif dari SAS dan PAS. Kami selaku walas jika mendekati masa PAS dan SAS, maka kami akan bisa memberikan alasan kepada anak didik kami agar mereka menyelesaikan administrasi mereka. Nah. Mungkin itu sebetulnya Sisi positif nanti ngomongin pembiayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup evaluasi kurikulum. Mata kuliah manajemen pengembangan kurikulum. Kami akan membahas tentang pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan, latar belakang. Pendidikan sebagai pondasi pembangunan suatu bangsa memerlukan sistem kurikulum yang dinamis, responsif terhadap perkembangan zaman. Evaluasi kurikulum menjadi elemen kritis dalam memastikan efektivitas, relevansi, dan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap ruang lingkup evaluasi kurikulum di tingkat suatu pendidikan menjadi suatu keharusan. Menurut Sekte Stak, evaluasi kurikulum bukan hanya sekedar pengukuran terhadap pencapaian pembelajaran, tetapi juga menyelidiki sejauh mana kurikulum mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Rumusan masalahnya, dari latar belakang yang telah dijabarkan, berikut ada rumusan masalah untuk makalah yang membahas tentang ruang lingkup evaluasi kurikulum. Yang pertama, bagaimana evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup evaluasi kurikulum pada tingkat nasional. Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup evaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis evaluasi pengembangan pelaksanaan kurikulum, menganalisis ruang lingkup evaluasi kurikulum pada tingkat nasional, dan menganalisis ruang lingkup evaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Pembahasan evaluasi dan pengembangan kurikulum. Evaluasi dan pengembangan kurikulum merupakan dua dimensi kritis dalam memastikan keberhasilan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan siswa serta pengembangan pendidikan. Dalam hal ini, peran aktif stakeholder seperti guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi penting dalam evaluasi kurikulum. Menurut Bambruk, melibatkan mereka dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Adapun penggunaan teknologi dalam evaluasi kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis. Menyoroti peran teknologi termasuk penggunaan sistem manajemen pembelajaran elektronik dan analisis data dalam mendukung evaluasi kurikulum. Kalau teknologi di sini biasanya sekarang sudah ada kayak Kuiper. Itu beberapa lembaga sudah menggunakan Kuiper untuk evaluasi dalam kurikulum. Ruang lingkup evaluasi kurikulum pada tingkat nasional. Evaluasi kurikulum pada tingkat nasional di Indonesia memang peran strategis dalam memastikan kualitas dan relevansi pendidikan.
Evaluasi kurikulum di tingkat nasional di Indonesia juga melibatkan evaluasi berbasis sekolah. Jadi kalau yang nasional itu kan dulu ada UN, tapi kalau sekarang tidak ada. Tapi kemarin sempat ada namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum, tapi cuma sampel aja. Oke. Terus setelah itu ada ABM. ABM ini buat biar tahu bakat minat, assessment bakat minat, tapi sempat ada trouble kayaknya waktu kemarin. Ini padahal masih percobaan aja. Nonton. Iya, percobaan yang gagal. Kalau ABM, yang AKM alhamdulillah berjalan, tapi cuma sampel aja buat nasional. Ruang lingkup tingkat satuan pendidikan. Kalau ini tingkat lembaga. Yang kita bahas tadi ada PAS dan lain sebagainya. Evaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan sekolah menjadi bagian krusial dalam memastikan implementasi yang efektif dan penyempurnaan keberlanjutan. Evaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan memiliki peran penting dalam memonitor dan menilai efektif pengajaran. Menurut Marsh dan Willis, evaluasi kurikulum di sekolah membantu mendeteksi keberhasilan dan kelemahan pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, yaitu evaluasi kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian siswa, tetapi juga sebagai pendekatan holistik untuk menilai efektivitas, relevansi, dan mutu pendidikan. Partisipasi aktif stakeholder termasuk guru, orang tua, dan siswa menjadi kunci keberhasilan evaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa evaluasi mencakup perspektif akademis dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Saran. Yang pertama, penguatan pelatihan dan sertifikasi guru. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk evaluasi. Yang ketiga, peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat. Yang keempat, penelitian lanjutan, yaitu mendorong peneliti lanjutan untuk fokus pada evaluasi kurikulum di tingkat pendidikan. Berikut penjelasan tentang ruang lingkup evaluasi kurikulum. Barangkali kita berdiskusi melanjutkan tadi bahwasanya apakah menurut kita, mungkin beberapa yang berpendapat adanya evaluasi terkait ujian-ujian itu ada atau tidaknya. Demikian tadi presentasi dari Mbak Fatima Zahra terkait ruang lingkup evaluasi kurikulum. Barangkali ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan, monggo dipersilahkan. Monggo Pak, kita lanjut yang berdiskusi terkait bahwasanya apakah jenengan setuju adanya ujian atau mungkin kalau seandainya tidak ada ujian bisa diganti. Katanya ide dari kita bahwasanya ketika tidak ada ujian-ujian itu kita ganti dengan apa? Tapi ya menurut saya bukan hanya patokan di pembayaran aja. Kita butuh banget nilainya anak-anak itu untuk melihat berapa. Nggih, pripun? Nggih. Silakan. Siapa dulu? Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Akhirnya saya speak up juga Pak. Setelah senior sudah tahu semuanya. Baru yang muda sekarang ini menarik bagi saya ruang lingkup evaluasi. Muhammad Sofiul Jurab. Biasanya dipanggil kalian.